Halo, selamat siang. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kawasan perdagangan bebas investasi dan tenaga kerja lintas ASEAN pada sektor pariwisata negara Malaysia. Kami dari kelompok 11, perkenalkan nama saya Priska Priscilia, lalu ada teman saya Felicia Fionita, lalu ada Muhammad Rifaldi Adisaputra, dan juga Caroline. Kali ini kami akan membahas 7 buah topik, yaitu yang pertama ada alasan investasi langsung luar negeri, yang kedua adalah keuntungan dan kerugian dari foreign direct investment, yang ketiga adalah perjanjian ASEAN mengenai tenaga kerja, investasi, dan pariwisata, yang keempat adalah keadaan Malaysia yang menarik investor asing, yang kelima ada syarat investasi asing di Malaysia. Yang keenam ada daya tarik sektor pariwisata pada tenaga kerja di Malaysia. Dan yang terakhir ada syarat tenaga kerja asing yang ingin bekerja pada sektor pariwisata Malaysia. Alasan perusahaan melakukan investasi langsung ke luar negeri. Yang pertama ada keterbatasan ekspor. Kelangsungan strategi ekspor seringkali dibatasi oleh biaya dan hambatan perdagangan. Ketika biaya produksi ditambah dengan biaya transportasi, beberapa perusahaan ini malah mengalami kerugian apabila mengirimkan barangnya dari jarak yang jauh. Apalagi dengan barang yang memiliki nilai yang kecil apabila dibandingkan dengan beratnya, dan juga barang yang bisa diproduksi di negara tujuan. Lalu ada tarif ekspor dan pembatasan kuota yang diberlakukan oleh negara tujuan yang seringkali bisa dibilang dipaksakan oleh negara tujuan sehingga membuat FDI ini lebih dipilih oleh sebuah perusahaan. Yang kedua ada keterbatasan lisensi. Berdasarkan teori tradisional, pemberian lisensi ini memberikan 3 kelemahan apabila digunakan sebagai strategi untuk memasuki pasar asing. Yang pertama adalah pemberian lisensi ini memberikan pengetahuan yang berharga pada kompetitor yang potensial. Yang kedua, masalah yang timbul adalah pemberian lisensi tidak memberikan perusahaan untuk mengontrol lebih ketat terhadap proses manufakturingnya, pemasaran, dan strategi di negara asing yang dimungkinkan dibutuhkan dalam memaksimalkan profitnya. Pemegang lisensi bisa saja dirugikan karena keuntungannya itu malah dibatasi atau bahkan mengalami kerugian. Yang ketiga adalah seringkali perusahaan lisensi ini tidak memproduksi secara efisien atau seefisien perusahaan pemberi lisensi. Akibatnya, perusahaan pemberi lisensi ini tidak mengambil peluang keuntungan atau tidak bisa mengambil peluang keuntungan di pasar asing secara penuh. Nah, keuntungan FDI ini ada 4, yaitu 1 terhadap pemindahan sumber daya. Nah, di sini dengan adanya FDI memberikan kontribusi positif kepada negara penerima dengan memberikan modal, teknologi, dan sumber daya manajemen yang tidak tersedia di negara penerima dan bisa menjadi dorongan untuk ekonomi negara. Yang kedua adalah terhadap tenaga kerja. Nah, di sini FDI membuka lahan pekerjaan yang tidak didapat di negara tujuan. Manfaat secara langsung didapat ketika perusahaan multinasional mempekerjakan sejumlah warga negara penerima investasi. Manfaat tidak langsung ini didapat ketika lapangan pekerjaan diciptakan oleh pemasok lokal sebagai dampak masuknya investasi, dan pengeluaran pekerja diciptakan karena meningkatnya pengeluaran pekerja oleh perusahaan multinasional. Yang ketiga ada pengaruh terhadap neraca pembayaran. FDI ini akan menggantikan posisi impor barang dan jasa yang akan memperbaiki posisi neraca pembayaran. Manfaat lainnya adalah ketika perusahaan multinasional ini menggunakan cabang di negara asingnya untuk mengekspor barang dan jasa ke negara lain. Berdasarkan laporan United Nations, masuknya FDI melalui perusahaan multinasional ternyata menjadi pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara maju dan berkembang dalam 1 dekade terakhir. Yang keempat ada pengaruh pada persaingan dan pertumbuhan ekonomi.
Ketika foreign direct investment ini memutuskan untuk berinvestasi dengan membangun perusahaan yang benar-benar baru, hal ini akan menambah pemain di pasar negara penerima. Hal ini dapat meningkatkan persaingan nasional dan demi kerugian foreign direct investment. Pemerintah negara tujuan investasi kadang mengkhawatirkan bahwa cabang perusahaan asing memiliki kekuatan yang lebih besar daripada perusahaan lokal. Jika perusahaan tersebut merupakan cabang dari perusahaan global yang lebih besar, mereka dimungkinkan untuk menghimpun dana dari negara asalnya yang digunakan untuk menyubsidi biaya dari negara tujuan sehingga harganya lebih murah. Nah, harga lebih murah ini bisa mematikan perusahaan lokal yang baru saja berkembang. Yang kedua, ada dampak merugikan pada neraca pembayaran. Pertama, masuknya modal awal yang datang dengan FDI harus menentang aliran dana keluar terhadap laba dari perusahaan asing kepada perusahaan induknya. Aliran dana keluar muncul sebagai aliran modal keluar dalam rekening neraca pembayaran. Kekhawatiran kedua muncul apabila anak perusahaan ini mengimpor sejumlah besar input dari luar negeri yang dapat mengakibatkan terjadinya defisit. Yang ketiga, ada kedaulatan dan otonomi nasional. Beberapa pemerintah negara tujuan khawatir bahwa FDI ini disertai dengan hilangnya beberapa kemandirian ekonomi negara tujuan. Kekhawatiran bahwa keputusan penting yang dapat mempengaruhi perekonomian negara tujuan investasi dilakukan oleh pihak asing yang tidak memiliki komitmen nyata untuk negara tujuan investasi dan di mana pemerintah negara tujuan investasi ini tidak memiliki andil atau kontrol penuh terhadap keputusan tersebut. Selanjutnya, saya Felicia Vinita akan membahas tentang perjanjian tenaga kerja yang berlaku di ASEAN. Yang pertama, pergerakan tenaga kerja terampil di ASEAN itu diatur melalui Mutual Recognition Agreement atau yang disingkat sebagai MRA. ASEAN saat ini sudah memiliki 8 MRA, yakni untuk profesi insinyur, arsitek, surveyor, dokter umum, dokter gigi, perawat, jasa pariwisata, dan juga akuntan. Selain itu, ASEAN juga mengatur pergerakan tenaga kerja profesional lainnya melalui penandatanganan ASEAN Agreement of Movement of Natural Persons yang disingkat sebagai MNP pada November 2012. Kesepakatan ini memberikan jaminan hak dan aturan tambahan yang sudah diatur di AFAS tentang MNP dan juga memfasilitasi MNP dalam menjalankan perdagangan dalam jasa dan investasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perjanjian investasi yang berlaku di Asia. Jadi, kerjasama investasi dipandu oleh ASEAN Comprehensive Investment Agreement atau yang disingkat sebagai ACIA yang telah berlaku mulai tanggal 29 Maret 2012. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah menciptakan kawasan investasi ASEAN yang liberal dan transparan sehingga dapat meningkatkan arus investasi ke kawasan. Indonesia sendiri telah meratifikasi ASIA pada tanggal 8 Agustus tahun 2011 melalui Perpres nomor 49 tahun 2011 tentang pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement. Lalu ASIA sendiri membuat 4 pilar kerjasama investasi ASEAN, yakni liberalisasi, proteksi, fasilitasi, dan promosi. Prinsip utamanya adalah keterbukaan, transparansi, perlakuan yang sama, dan international best practice. Selain itu, Forum Kerjasama Investasi di ASEAN berada di bawah ASEAN Investment Area atau yang disingkat sebagai AIA Council yang merupakan ministerial body yang berada di bawah koordinasi ASEAN Economic Ministers yang bertanggung jawab untuk mengawal implementasi ASEAN dalam melaksanakan tugasnya. AIA dibantu oleh Coordinating Committee on Investment atau yang disingkat sebagai CCI. Negara-negara ASEAN sendiri yang beranggotakan Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand tetap menjadi sumber utama dalam intra-ASEAN FDI dengan rata-rata share terbesar 97,6% sejak tahun 2008 hingga 2016.
Coordinating Committee on Investment atau yang singkat sebagai CCI telah menyusun protokol to amend ASEAN. Indonesia dalam hal ini telah meratifikasi protokol to amend ASEAN tersebut pada tanggal 12 Agustus tahun 2015 melalui Perpres nomor 92 tahun 2015 tentang pengesahan protokol to amend ASEAN. Lalu, 4 prioritas capaian CCI adalah untuk disepakati oleh Kepala Negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT ASEAN tahun 2017, yaitu 1. Penyelesaian penandatanganan The Second Protocol to Amend ASEAN oleh seluruh negara ASEAN. 2. Penyelesaian ketentuan The Third Protocol to Amend the ASEAN khususnya oleh Thailand. Yang ketiga adalah menyelenggarakan Regional Forum on Investment, Disputes Resolution and Prevention. Serta yang keempat ada Focus and Strategic atau yang disingkat sebagai FAST Action Agenda on Investment. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perjanjian pariwisata yang berlaku di ASEAN. Kerjasama pariwisata di ASEAN diatur dalam ASEAN Tourism Strategic Plan atau ATSP 2016-2025 berlakunya. ATSP sendiri mengusung visi ASEAN a Single Destination dengan tagline Our Community Towards Sustainability. Indonesia telah meratifikasi Agreement on the Establishment of the ASEAN Regional Secretariat on the Implementation of MRATP melalui Perpres nomor 61 tahun 2017. Sebagai tindak lanjut agreement tersebut, saat ini rancangan Host Country Agreement atau HCA yang disusun oleh Indonesia selaku tuan rumah masih dinegosiasikan dengan Regional Sekretariat yang diwakili oleh negara ASEAN sebagai Governing Council. Pernegosiasi terakhir pada Desember 2017 dan PFI TAU HCA disepakati tidak memuat pasal tentang tax exemption dan privilege and immunities. Bagi regional sekretariat dan pejabatnya, negosiasi HCA masih berlanjut di tahun 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldiandi Saputra, NRP 130118071. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para investor asing sehingga mereka tertarik untuk menanamkan modal mereka di Malaysia, khususnya pada sektor pariwisata. Yang pertama adalah keadaan geografi, di mana seperti yang kita ketahui, Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di bagian Asia Tenggara. Terletak sebagian di semenanjung daratan Asia dan sebagian sepertiganya berada pada utara Pulau Kalimantan. Malaysia bagian barat berbatasan langsung dengan Thailand dan dihubungkan oleh jalan lintas atau jembatan dengan Singapura, yaitu Malaysia-Singapore Link. Nah, mereka sendiri memiliki pantai atau garis pantai di Laut Tiongkok Selatan dan Selat Malaka. Sedangkan Malaysia Timur atau yang berada di Kalimantan berbatasan langsung dengan Brunei dan Indonesia. Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan potensi wisata yang menarik dan beragam. Meskipun wilayah negara ini tidak terlalu luas, tetapi Malaysia memiliki berbagai macam tempat wisata. Nah, selanjutnya adalah kondisi perekonomian Malaysia. Nah, ini khususnya untuk sektor pariwisatanya. Nah, Malaysia melakukan diversifikasi dalam perekonomiannya sehingga Malaysia kurang bergantung pada ekspor pemerintahnya. Malaysia telah mendorong untuk meningkatkan pariwisata di Malaysia dengan membuat atau memiliki slogan yaitu Malaysia Truly Asia. Nah, slogan ini dibuat oleh Kementerian Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan Malaysia sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia, terkhususnya di Asia. Nah, sebagai hasilnya, pariwisata mereka telah menjadi sumber pendapatan terbesar ketiga di Malaysia dari pendapatan untuk valuta asingnya dan menyumbangkan sekitar 7% dari perekonomian Malaysia pada tahun 2005, sehingga pada tahun 2011 Malaysia berada di urutan ke-9 di antara negara-negara yang paling sering dikunjungi di dunia, tepat di bawah Rusia. Nah, banyak investor asing memilih untuk berinvestasi di Malaysia. Alasannya adalah karena tenaga kerja di Malaysia ini memiliki kapabilitas yang tinggi hingga saat ini. Sehingga saat ini pula, Malaysia masih menjadi negara penerima dana investasi asing yang besar. Data ini berdasarkan dari data PBB. Adanya situs khusus yang dibangun pemerintah membuat investor asing dengan mudah bisa melihat insentif apa yang mereka bisa dapatkan jika mereka berinvestasi di Malaysia ini. Kita beralih ke penanaman modal asing pada sektor pariwisata Malaysia.
Nah, di sektor pariwisata sendiri, Malaysia juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Salah satunya adalah Malaysia masuk ke dalam 3 besar destinasi wisata negara ASEAN. Nah, hal ini berdasarkan laporan dari Travel and Tourist Competitiveness Index oleh World Economic Forum atau WEF bersama dengan Singapura dan Thailand. Nah, bisa kita lihat pada grafik ini telah menunjukkan investasi asing yang diterima pada Malaysia secara keseluruhan berada pada puncak di mana Malaysia menerima investasi asing paling banyak pada tahun 2019. Tapi sayangnya pada tahun 2020 ini diperkirakan Malaysia mengalami penurunan yang cukup signifikan diakibatkan dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini. Adalah minat dari pariwisata Malaysia sendiri. Nah, berdasarkan pada grafik yang telah kita lihat pada PPT, dapat dilihat bahwa sektor pariwisata Malaysia memiliki kedatangan banyak wisatawan 1301180074. Selanjutnya, saya akan membahas syarat investasi asing di Malaysia. Pemerintah Malaysia melakukan perubahan kebijakan aturan kepemilikan saham bagi perusahaan asing maupun perusahaan terbuka sebagai salah satu cara untuk meningkatkan investasi di saat krisis global seperti ini. Sebelum adanya kebijakan ini, perusahaan asing ataupun perusahaan terbuka harus menjual 30% kepemilikan sahamnya kepada masyarakat kelompok etnis Melayu. Akan tetapi, setelah adanya kebijakan ini, perusahaan asing maupun perusahaan terbuka harus menjual 25% dari saham mereka kepada publik, dan separuhnya lagi kurang dari 25% diperuntukkan untuk masyarakat kelompok etnis Melayu. Namun, industri seperti telekom, industri energi, perusahaan air minum, tetap harus membagi saham mereka sebesar 30% kepada kelompok etnis Melayu. Di samping itu juga, Malaysia selalu mengembangkan sektor pariwisatanya, sehingga sektor pariwisata sendiri di Malaysia merupakan sumber devisa terbesar kedua setelah sektor agrikultur. Saya akan menjelaskan daya tarik pada sektor pariwisata Malaysia sehingga membuat para tenaga kerja asing ingin bekerja di negeri jiran tersebut. Nah, daya tarik yang pertama yaitu peningkatan lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata. Di Malaysia sendiri, peningkatan lapangan pekerjaan itu sudah mencapai sekitar 23% daripada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini juga terdaftar ada sekitar 3,5 juta orang yang bekerja di sektor pariwisata Malaysia. Akan tetapi, Menteri Kepariwisataan Malaysia ini ingin meningkatkan jumlah tenaga kerja tersebut, dikarenakan Malaysia ingin mengembangkan sektor pariwisatanya. Nah, untuk mengembangkan sektor pariwisatanya, Malaysia pasti membutuhkan relatif banyak tenaga kerja, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik pada sektor pariwisata Malaysia, sehingga membuat para tenaga kerja asing ingin bekerja di negeri jiran tersebut. Nah, selanjutnya, daya tarik yang kedua yaitu pariwisata merupakan prospek pekerjaan yang cerah dan selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Nah, sektor pariwisata di Malaysia sendiri itu merupakan sumber pendapatan terbesar kedua setelah sektor agrikultur. Hal ini dikarenakan banyak wisatawan ataupun turis mancanegara yang berkunjung ke objek wisata Malaysia. Hal inilah yang membuat pendapatan negara Malaysia itu menjadi tinggi, sehingga otomatis juga pendapatannya tenaga kerja ini juga meningkat. Oleh karena itu, banyak tenaga kerja asing yang ingin bekerja ke Malaysia. Saya akan membahas beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja asing yang ingin bekerja di sektor pariwisata Malaysia. Nah, untuk syarat yang pertama yaitu ada skill atau keterampilan. Nah, untuk skill sendiri, para tenaga kerja asing yang ingin bekerja di sektor pariwisata harus menguasai bahasa Inggris dengan baik. Sebab, orang yang berkecimpung di sektor pariwisata itu akan sering berhadapan dengan wisatawan asing yang berasal dari berbagai macam negara, dan umumnya mereka menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Nah, skill selanjutnya yaitu skill perhotelan. Sektor pariwisata sendiri itu tidak pernah jauh-jauh dari bidang perhotelan. Oleh karena itu, para tenaga kerja asing yang ingin bekerja di sektor pariwisata harus memiliki skill perhotelan yang baik dan juga mantap agar bisa bekerja di sektor pariwisata. Nah, kemudian ada persyaratan berupa berkas-berkas, dan berkas-berkas itu meliputi paspor, surat rekomendasi, dokumen kontrak kerja, visa, dan juga dokumen pengenal pekerja asing. Nah, untuk paspor sendiri,
paspor itu merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat suatu negara yang memuat identitas penggunanya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Nah, oleh karena itu, para tenaga kerja asing juga harus memperhatikan masa berlaku paspornya, apalagi tenaga kerja asing yang sudah pernah bekerja ataupun melakukan kunjungan ke luar negeri. Nah, selanjutnya ada surat rekomendasi. Jika tenaga kerja asing yang berasal dari Indonesia dapat memperoleh surat rekomendasi ini dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, surat rekomendasi ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk membuat paspor. Selanjutnya ada dokumen kontrak kerja. Nah, dokumen kontrak kerja ini sendiri merupakan sebuah dokumen perjanjian antara pekerja dengan perusahaan, khususnya di sektor pariwisata. Nah, dokumen kontrak kerja ini itu berisi syarat-syarat bekerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik itu dari pihak perusahaan maupun dari pihak pekerjanya. Nah, nanti dokumen kontrak kerja ini akan ditandatangani oleh pihak perusahaan. Kemudian ada visa. Visa sendiri itu merupakan dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan. Nah, saat ini Malaysia memanglah negara yang bebas visa. Akan tetapi para tenaga kerja asing harus memiliki visa, yaitu visa bekerja, karena visa bekerja itu berbeda dengan visa berkunjung. Nah, terakhir ada dokumen pengenal pekerja asing. Dokumen pengenal pekerja asing ini sendiri akan diterbitkan secara resmi oleh pemerintah Malaysia. Nah, dokumen pekerja asing sendiri ini merupakan sebuah dokumen yang menandakan bahwa tenaga kerja asing yang berasal dari luar negeri itu secara resmi bekerja dan merupakan tenaga kerja asing yang tinggal di Malaysia. Nah, demikianlah beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja asing yang ingin bekerja. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.